Kenapa suami istri sering ribut, sering cekcok, sering bertengkar, bahkan ada yang sampai cerai? Jika Anda adalah pasangan yang sering ribut dengan pasangan Anda, dengan suami Anda, atau istri Anda, maka Anda perlu tonton video ini sampai selesai. Karena banyak sekali hal dan pelajaran yang akan Anda dapat di sini. Ini saya susun berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dan sudah saya praktekkan dalam kehidupan kami, dan efeknya sungguh sangat luar biasa. Mau tahu kenapa suami istri sering berantem? Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak sayang, bukan karena ada wanita lain, bukan karena ada sesuatu hal di luar sana yang membuat dia lebih bahagia. Tapi sebenarnya yang membuat kita ribut, cekcok, dan bertengkar dengan pasangan kita adalah kita sendiri. Kebanyakan perceraian itu terjadi bukan karena tidak cinta. Kebanyakan perceraian itu terjadi bukan karena tidak sayang. Kebanyakan perceraian itu terjadi bukan karena istrinya kurang cantik atau suaminya kurang ganteng. Tetapi hampir 70%, bahkan 80% perceraian itu terjadi karena kita tidak bisa memposisikan diri kita dan menempatkan diri kita. Kadang mungkin beberapa di antara Anda sering bertanya atau bahkan Anda sendiri, kenapa ya kami sering ribut? Padahal sebenarnya kami saling mencintai. Tapi kenapa kami sering bertengkar? Katanya dia sayang dan cinta sama aku. Bukankah jika punya rasa sayang yang sama dan saling mencintai, seharusnya kami hidup bahagia bersama? Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Hanya karena hal sepele pun bisa berubah jadi keributan besar. Kenapa dia begitu egois? Kenapa dia tidak pernah mau mengerti aku? Kenapa dia tidak pernah mau mengalah sedikit pun? Aku muak dengan semua ini. Aku benar-benar kesal. Bahkan karena kesalnya, kadang sampai sempat kepikiran untuk berhenti sampai di sini saja. Aku capek. Aku lelah. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Rasanya aku mau menyerah saja. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kalau begini terus, lebih baik aku hidup sendiri saja. Mungkin inilah yang sedang Anda alami dan Anda pertanyakan dalam hati Anda saat ini. Karena Anda sekarang mungkin sedang galau. Dan saat ini, Anda mungkin sedang bingung apa penyebabnya, serta bagaimana cara mengatasinya. Hal inilah yang kami alami selama lebih dari 11 tahun berumah tangga, dari tahun 2007 sampai 2018. Hari-hari yang kami lewati sungguh buruk. Bisa dibilang, kami sering berantem hanya karena hal-hal sepele. Bahkan istri saya sudah pernah beberapa kali minggat dari rumah, karena sudah tidak tahan lagi. Begitu juga dengan saya. Saya pun juga sudah pernah minggat beberapa hari, bahkan sempat berpikir untuk bercerai saja. Kalau bukan karena anak-anak, mungkin sudah lama kami bercerai. Bahkan kami sudah sering menyusahkan keluarga karena mereka tidak mau melihat kami ribut terus. Apalagi sampai berpisah, karena mereka kasihan melihat anak-anak kami. Segala nasihat dari keluarga dan wejangan-wejangan dari para orang tua sudah banyak yang disampaikan ke kami berdua. Tentu saja, saya malu. Tapi rasa kesal di hati dan pikiran yang lebih mendominasi membuat saya tetap pada pendirian bahwa sayalah yang benar. Tapi sejak tahun 2018, ada sesuatu hal yang membuat kami benar-benar tersadar bahwa ternyata selama ini kami telah melakukan kebodohan dan kesalahan dan kesia-siaan hanya karena keegoisan dan cara berpikir yang belum dewasa. Walaupun kami sudah menikah dan bersama selama lebih dari 10 tahun, ternyata sesungguhnya kami belum saling mengenal dan belum memahami satu sama lain. Dan ternyata yang membuat kami ribut hanyalah masalah yang sangat sepele yang tidak ada artinya sama sekali. Sering kami mempeributkan hal-hal yang tidak sebenarnya sama sekali harusnya jadi masalah, tapi bisa jadi masalah. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu karena masalah komunikasi yang kurang baik dan cara berpikir kita dan pandangan kita terhadap pasangan kita, dan egoisme yang membuat kita berpandangan salah terhadap pasangan kita, sehingga membuat kita salah menilai dan selalu berpikir negatif akan pasangan kita, selalu curiga dan lain sebagainya. Tapi sejak saat itu, sejak 2018 setelah pengalaman itu, setelah pengalaman yang kami alami, sampai saat ini kami tidak pernah ribut lagi. Tidak pernah berantem lagi. Kalaupun ada masalah, kami akan selesaikan bersama-sama. Baik masalah ekonomi,
anak-anak, maupun masalah keluarga dari kedua belah pihak. Sejak saat itulah kami sadar, ternyata keluarga itu adalah surga kecil di dunia ini, bukan neraka seperti dulu anggapan kami ketika kami sering ribut. Saya dan istri menyadari bahwa tidak ada yang lebih mencintai kita, bahwa tidak ada yang lebih menyayangi saya selain pasangan saya. Tidak anak-anak, tidak saudara, bahkan orang tua sendiri tidak akan pernah bisa menggantikan istri atau suami. Karena yang menemani kita sampai tua bahkan sampai mati hanyalah pasangan kita, yang bersama kita suka maupun duka, menderita maupun bahagia, hanyalah istri yang ada di samping kita. Orang tuaku sudah pergi meninggalkanku, bahkan sebelum anak-anakku pergi bersama pasangannya untuk memulai dunianya sendiri. Suatu saat, semua anak-anakku juga pasti akan pergi bersama pasangannya untuk memulai hidup baru mereka dan membangun rumah tangga. Dan pada akhirnya, tinggallah hanya kami berdua dalam masa ketuaan yang renta dan mungkin sakit-sakitan, saling menopang, saling menjaga, saling merawat satu sama lain dalam masa-masa ketidakberdayaan. Karena tubuh yang lemah ini pasti akan semakin tua dan renta. Dan jika salah satu pergi menghadap Yang Maha Kuasa, maka siapa lagi temanku melewati masa-masa sunyi dan sepi yang menyakitkan di masa tuaku nanti. Itulah yang ada di pikiranku sekarang ini. Saya tahu ada banyak keluarga yang mengalami hal-hal seperti yang kami alami dulu itu. Mungkin tidak separah itu, tapi mungkin juga lebih parah lagi. Tapi yakinlah, serumit apapun masalah rumah tangga yang kita hadapi bersama pasangan, jika kita bisa saling memahami dan menyadari siapa kita dan pasangan kita, segala masalah akan membuat kita semakin dekat dan semakin sayang satu sama lain. Dan kita akan semakin mencintai satu sama lain. Hanya saja, kita belum bisa memahami dan menyadarinya. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Anda dan pasangan Anda bisa sadar, bisa saling memahami, bisa saling menghargai, saling menerima kekurangan satu sama lain, sehingga hubungan yang tadinya bermasalah dan selalu ribut, selalu berselisih paham, bisa berubah menjadi rasa kasih sayang yang semakin erat, sehingga Anda akan hidup berbahagia bersama pasangan Anda, dan anak-anak pun akan hidup bahagia dan senang jika mereka berada di rumah. Saya akan berbagi pengalaman dan tips bagaimana cara merubah hubungan yang penuh masalah menjadi hubungan yang penuh cinta. Silahkan klik link series di bawah ini. Anda akan temukan jawabannya. Saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya dan orang-orang yang mengalaminya langsung. Perlu dicatat, ini adalah pengalaman. Asli terjadi, bukan teori-teori yang disampaikan oleh orang-orang yang berpendidikan di luar sana. Bukan teori-teori yang dipelajari di sekolah, tetapi semua ini adalah pengalaman hidup. Dan biasanya pengalaman hiduplah yang bisa merubah situasi kehidupan. Kalau hanya teori, semua orang bisa berkata-kata. Dan kalau hanya kata-kata saja, ada begitu banyak kata-kata di internet, di media sosial. Seperti ungkapan orang bijak yang berkata, pendidikan adalah sumber ilmu, tapi pengalaman adalah maha guru. Oleh karena itu, di sini saya memberikan pengalaman saya kepada Anda, bukan teori-teori seperti pendidikan-pendidikan yang diceritakan di sekolah. Penasaran seperti apa pengalaman kami yang membuat saya dan istri berubah 180 derajat? Silakan klik linknya. Ada banyak pengalaman dan pembelajaran di situ. Semoga Anda dan suami bisa semakin saling mencintai, semakin sayang, dan saling memahami, dan bisa hidup bahagia bersama sampai masa tua kalian nanti. Mungkin pelajaran atau pengalaman yang akan Anda lihat di video yang saya akan berikan ini tidak akan langsung berpengaruh dan memberikan efek yang begitu baik, tapi lambat laun hal-hal seperti ini akan membuat Anda dan pasangan Anda semakin baik, sehingga suatu saat nanti Anda dan pasangan Anda akan bisa berubah untuk hal yang lebih baik lagi dan semakin sempurna. Terima kasih. Sampai ketemu di series cerita nyata dan pengalaman indah yang sangat berharga.